Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia ini sedang kehilangan orang-orang bijaksana. Pertanyaannya sebetulnya siapa sih orang bijaksana itu, ya kan? Yang pertama, orang bijaksana adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sekitar kita banyak orang yang menyebut dirinya pejabat, banyak orang yang menyebut dirinya suami, banyak orang yang menyebut dirinya ayah, bapak, bahkan guru, ya kan? Nah, semuanya ini kan sebetulnya teladan-teladan yang harus dapat diikuti hidupnya. Tetapi kita lihat begitu banyak orang yang menyebut dirinya pejabat, tapi pejabat yang tidak bijaksana, sehingga apa yang terjadi, bertahun-tahun dia memerintah, situasi kondisi nggak lebih baik, bahkan kadang-kala justru lebih buruk. Kita lihat guru bertahun-tahun mengajar, tetapi apa yang terjadi? Anak didik bukan bertambah pandai, tetapi justru anak didik mengalami degradasi moral. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dunia sedang kehilangan orang-orang bijaksana. Ayah seharusnya menjadi panutan, menjadi teladan, tetapi sayang banyak ayah, banyak suami tidak lagi menjadi suami dan ayah yang bijaksana, sehingga apa yang terjadi? Justru anak-anak dibesarkan dalam situasi hidup yang sama sekali dia tidak dapat belajar apa-apa. Yang ada justru yang dia lihat papa dan ayah yang tidak bisa ditiru dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena dibutuhkan orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena seorang akan bijaksana bukan karena pinternya. Seorang itu bijaksana bukan karena sekedar pendidikannya. Ada banyak orang yang berkata, loh tapi kan pendidikan saya kan sarjana, pendidikan saya kan master. Loh betul, master dan sarjana memang bukti bahwa dia adalah orang pinter, tapi belum tentu orang bijaksana. Banyak situasi menjadi lebih buruk bukan karena orang bodoh. Banyak situasi lebih buruk terjadi karena orang-orang pinter yang tidak bijaksana. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa itu orang yang bijaksana? Jelas yang pertama adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan, sehingga dia hidup bukan sekedar untuk mengembangkan karirnya, tapi dia hidup untuk menjalani kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Yang kedua, siapa sih orang bijaksana itu? Yang kedua adalah orang yang dapat mengendalikan diri. Karena orang yang dapat mengendalikan diri, saya sebut orang bijaksana. Terlampau banyak orang yang hari-hari ini mengumbar emosinya, terlampau banyak orang yang hari-hari ini mengumbar nafsunya, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Orang-orang seperti itu hanyalah orang-orang yang menghancurkan generasi. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengendalikan diri akan membawa hadirat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Dan yang ketiga, siapa itu orang yang bijaksana? Adalah orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini kan sekarang orang-orang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Masa bodoh dengan orang lain, masa bodoh dengan nasib orang, masa bodoh dengan kemiskinan orang, masa bodoh dengan penderitaan orang. Yang penting saya mendapatkan yang saya harapkan dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut orang-orang jahanam, saudara-saudara. Ini yang saya sebut orang-orang yang jahat, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tanpa kita sadari kita merusak keadaan lingkungan dan sekitar kita. Yang keempat, siapa orang bijaksana itu? Orang yang hidupnya bersih. Alkitab berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Artinya di hatinya bersih, di pikirannya bersih, di langkah-langkahnya bersih. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa saya hari ini buat setiap saudara, sehingga setiap kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita
kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang orang yang bijaksana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang istri membutuhkan suami yang bijaksana. Suami-suami membutuhkan istri yang bijaksana. Anak-anak membutuhkan mama dan papa yang bijaksana. Bukan sekedar bisa kasih dia uang, bisa cukupi segala keperluan materialnya, tetapi mama dan papa yang bijaksana, yang bisa memberi ketentraman, yang bisa memberi petunjuk, yang bisa memberikan teladan dalam kehidupannya. Dan rakyat ini membutuhkan pemimpin-pemimpin, membutuhkan pejabat-pejabat yang bijaksana, yang bukan hanya bisa mengatur bangsa secara seremonial belaka, tapi dapat mengangkat bangsa dari segala kemiskinan, dari segala penderitaan, bahkan dari segala keterpurukan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program kali ini, dalam pembahasan kita tentang orang yang bijaksana, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 9, Yeremia pasal 9, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 9, ayat 12 sampai 16, di bawah judul perikop, diancam dengan keruntuhan dan pembuangan. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menekankan kalau saja ada orang bijaksana, dia mengerti. Makanya Alkitab bertanya, siapa orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Ayat 15, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata mereka tidak bijaksana. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Taurat Tuhan, sehingga sekarang mereka tidak mengerti penderitaan demi penderitaan yang terjadi. Mereka tidak mengerti bahwa mereka harus berbalik. Mereka tidak mengerti bahwa aku merancangkan yang baik, sehingga apa yang terjadi, aku akan memukul dan menghajar mereka. Itu kata Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang bijaksana? Yang pertama, jelas, untuk kita dapat menjadi orang yang bijaksana, kita harus bergaul dengan firman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebijaksanaan bukanlah karakter, tetapi kebijaksanaan adalah target Tuhan buat setiap orang. Berarti kita nggak bisa bilang, ya kan masing-masing orang berbeda. Kalau saya cari duit lah, modelnya lah. Kalau saya ya memang beginilah keadaannya, tapi ada orang-orang lain yang bijaksana, ya itu kan berkat Tuhan dalam hidupnya. Tidak, saya ulangi sekali lagi bahwa kebijaksanaan bukanlah bagian dari karakter orang yang berbeda-beda, tetapi kebijaksanaan adalah panggilan Tuhan, target Tuhan kepada setiap orang yang percaya supaya hidup kita bijaksana. Hanya pertanyaannya, bagaimana kita mendapat kebijaksanaan itu? Jelas, yang pertama, kalau kita mau bergaul dengan firman, sesibuk apapun kita, kalau kita mau bergaul dengan firman, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Walaupun kita tidak sekolah tinggi, semiskin apapun kita, tapi kalau kita bergaul dengan firman, kita jadi orang-orang yang bijaksana. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan taruh kita, melewati masalah apapun, kalau kita bergaul dengan firman, kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi bijaksana? Yaitu jika kita menyadari status kita sebagai hamba Allah. Lalu kita ingat, iya ya Tuhan ya, kan masing-masing kita punya panggilan yang berbeda dalam kehidupan. Ada yang panggilannya sebagai karyawan, ada yang mungkin panggilannya sebagai rohaniawan, ada yang mungkin panggilannya sebagai pedagang, ibu rumah tangga, lalu ada yang menjalani hidupnya sebagai seorang mahasiswa, pelajar. Masing
Masing-masing orang punya panggilan yang berbeda dalam kehidupannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, status kita semua sama, yaitu hamba Allah. Nah, kalau kita tahu bahwa kita kan hamba Allah, kita kan tidak boleh jadi batu sandungan. Kita kan hamba Allah harus jadi terang. Kita kan hamba Allah harus jadi saksi Tuhan. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyadari status itu, kita akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu yang menuntun kita menjadi orang yang bijaksana. Tidak peduli semuda apapun kita, tidak peduli tahu setua apapun kita, usia tidak mempengaruhinya. Tetapi orang-orang yang menyadari statusnya sebagai hamba Allah, takut akan Allah, dia akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang ketiga, bagaimana kita dapat bijaksana? Yaitu jika hidup kita didasari oleh kasih Allah. Saudaraku, seringkali hidup kita didasari oleh kepentingan dan keuntungan semata. Kita mulai berpikir, loh kalau saya ngalah, keenakan dong suami saya, ya kan? Kalau saya mesti sabar-sabar terus, oh istri saya melunjak nanti, ya kan? Jadi kita mencarinya kepentingan dan keuntungan semata. Tetapi hidup kita harus didasari oleh kasih Allah. Kenapa kasih Allah? Loh, Kristus sudah mati buat kita. Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu kita menyadari bahwa kasih Allah dasar dalam kehidupan kita, maka otomatis kita juga akan mengasihi. Hidup kita nggak akan hitung-hitungan. Pokoknya kita berprinsip sederhana. Kalau saya menabur yang baik dalam hidup saya, maka saya juga akan menuai yang baik dalam hidup saya. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat menjadi bijaksana? Yaitu jika kita selalu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Kita selalu rindu bukan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kita selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan menyenangkan hati Tuhan, kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan itu yang memungkinkan kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika selagi nilai yang lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah, yang sedang dalam keadaan tertekan, Tuhan berikan mujizat dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang tertangan kanan di dada, karena butuh menjadi orang-orang yang bijaksana, butuh jamahan Tuhan secara khusus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga hari ini menjadi hari kemuliaan, hari berkat, hari kemenangan, hari di mana kami melihat hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesuslah kekuatan kita, sumber kemenangan kita, dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.